Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai sistem pengendalian manajemen pada PT Garuda Indonesia. Dengan saya sendiri, Febiola Maudiasta, dan rekan saya ada Egi Gustiana, lalu ada Rina Fitriana, dan Bulan Triasin. Bab 1. Garuda Indonesia Persero Tbk adalah maskapai penerbangan nasional milik pemerintah Indonesia. Dinamai dari burung mitos dalam legenda pewayangan, terkenal sebagai maskapai papan atas. Garuda Indonesia memiliki sejarah panjang dalam penerbangan komersial. Pada tahun 2007, maskapai ini dilarang terbang ke Eropa karena masalah keselamatan. Tetapi larangan ini dicabut pada tahun 2009 setelah Garuda mendapatkan sertifikat IATA, Operational Safety Audit atau IATA, yang membuktikan kepatuhan terhadap standar keselamatan internasional. Pada tahun 2012, Garuda meraih penghargaan Best International Airline dengan 91% penumpang menyatakan sangat puas. Maskapai ini juga menjadi sponsor SEA Games 2011 dan menjalin kerjasama dengan Liverpool FC. Rencana untuk bergabung dengan Aliansia SkyTeam pada tahun 2014 yang dimaksudkan untuk memperluas jaringan global mereka. Garuda juga memperkuat bisnisnya dengan menjalin kerjasama dengan agen tour dan travel, memberikan opsi perjalanan yang lebih fleksibel dan terstruktur. Tujuannya ada dua. Satu, untuk mengetahui bagaimana sistem kerjasama pada PT Garuda Indonesia Persero Tbk dengan agen tour dan travel. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bentuk kerjasama antara PT Garuda Indonesia Persero Tbk dengan agen tour dan travel. Manfaatnya yaitu satu, makalah ini dapat memberikan analisis mengenai bagaimana penerapan sistem pengendalian manajemen pada PT Garuda Indonesia. Lalu yang kedua, ada studi kasus yang digunakan dalam makalah ini yang menggambarkan bagaimana sistem pengendalian manajemen pada PT Garuda Indonesia. Lalu yang ketiga, makalah ini dapat memberikan rekomendasi dan saran yang relevan untuk meningkatkan sistem pengendalian manajemen pada PT Garuda Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2. Bab 2 itu ada profil sejarah PT Garuda. PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia. Garuda adalah nama burung mitos dalam legenda pewayangan. Nama Garuda diberikan oleh Presiden Soekarno di mana nama tersebut diambil dari sajak Belanda yang ditulis oleh penyiar terkenal pada masa itu, Noto Suroto. Ik ben Garuda Visio Pogal Dirijin, yang artinya saya Garuda burung Wisnu yang melebarkan sayapnya tinggi di atas kepulauan Anda. Adapun visi misi dan tujuan PT Garuda Indonesia, visi PT Garuda ini adalah menjadi perusahaan penerbangan yang handal dalam menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Selanjutnya, misi sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Tujuannya ini adalah menyediakan layanan penerbangan yang aman, nyaman, dan handal bagi penumpang serta mendukung pengembangan industri penerbangan Indonesia secara keseluruhan. Adapun tata nilai PT Garuda ini, satu, efisiensi dan efektif. Yang kedua, royalty. Yang ketiga, customer centricity. Yang empat, honesty. Yang kelima, integrity. Adapun struktur organisasi ini, PT Garuda mempunyai struktur organisasi untuk memajukan perusahaan PT Garuda ini. Struktur organisasi ini merupakan elemen penting bagi perusahaan untuk menjalankan aktivitas yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penganggaran dan keuangan. Garuda Indonesia telah menunjukkan peningkatan kinerja keuangan yang signifikan di tahun 2023.
Pada kuartal ketiga tahun tersebut, pendapatan kelompok bisnis maskapai ini meningkat 48,32% menjadi 2.233 juta US dollar. Perusahaan juga menggunakan sebagian besar dana PMN atau penyertaan modal negara untuk pemeliharaan dan perbaikan mesin pesawat Airbus A330. Selain itu, Garuda Indonesia juga berhasil memperoleh laba bersih tahunan sebesar 251 juta US dollar setelah menjalani proses restrukturisasi di akhir 2022 yang mencerminkan pemulihan yang baik pasca pandemi. Kemudian ada perencanaan strategis dan operasional. Pada tahun 2023, PT Garuda Indonesia melakukan peningkatan signifikan dalam perencanaan strategis dan operasionalnya sebagai lanjutan dari proses restrukturisasi tahun sebelumnya. Fokus strategis utama adalah pada optimasi pendapatan di sektor komersial yang meliputi pengembangan layanan kargo serta penerbangan terjadwal dan tidak terjadwal. Kemudian pelaksanaan dan pengukuran kinerja. PT Garuda Indonesia mengimplementasikan dan mengukur kinerjanya melalui serangkaian metrik finansial dan operasional yang detail. Secara finansial, fokusnya adalah pada peningkatan pendapatan laba dan efisiensi pengelolaan utang. Operasionalnya diukur melalui peningkatan jumlah penumpang, tingkat pengisian kursi atau load factor, dan efisiensi frekuensi penerbangan. Kemudian pengawasan dan evaluasi kinerja. PT Garuda Indonesia melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja melalui berbagai alat dan prosedur yang telah diintegrasi dalam sistem manajemen mereka. Pengawasan kinerja umumnya mencakup analisis kinerja keuangan seperti pendapatan, profitabilitas, dan pengelolaan utang, serta kinerja operasional termasuk tingkat pengisian kursi dan frekuensi penerbangan. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui rapat dewan direksi dan pertemuan dengan pemangku kepentingan. Bab 3. Pembahasan. Perbandingan kondisi dan teori berdasarkan pengendalian anggaran, pengendalian operasional, dan pengendalian strategis. Yang pertama yaitu dalam hal pengendalian anggaran. Teori menyarankan bahwa anggaran harus realistis dan fleksibel untuk mengakomodasi perubahan situasi. Namun, laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2023 menunjukkan adanya defisit yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dibuat mungkin tidak realistis atau tidak cukup fleksibel untuk menangani perubahan drastis dalam industri penerbangan, seperti fluktuasi harga bahan bakar dan perubahan kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19. Kedua, yaitu berdasarkan operasional. Dalam hal ini memerlukan pemantauan terus-menerus terhadap kinerja operasional untuk memastikan efisien dan efektivitas. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan Indonesia, tingkat ketepatan waktu atau on-time performance Garuda Indonesia pada tahun 2023 adalah sekitar 85%. Meskipun ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama jika dibandingkan dengan maskapai penerbangan regional lainnya, yang mencapai tingkat ketepatan waktu di atas 90%. Lalu, yang ketiga, yaitu pengendalian strategis. Hal ini melibatkan penyesuaian strategi bisnis berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal. Teori Balance Scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton menekankan pentingnya keseimbangan antara perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. PT Garuda Indonesia telah mencoba menerapkan strategi diversifikasi layanan dan rute penerbangan untuk mengurangi ketergantungan pada rute internasional yang terdampak pandemi.
Namun, implementasi strategi ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan armada dan sumber daya manusia. Lalu, ada pula faktor eksternal seperti regulasi pemerintah dan kondisi ekonomi global juga mempengaruhi efektivitas sistem pengendalian manajemen. Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan baru terkait pembatasan perjalanan dan protokol kesehatan yang ketat. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19, dampaknya terdapat industri penerbangan sangat signifikan, mengurangi jumlah penumpang dan pendapatan perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu bab 4 mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Garuda Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam sistem pengendalian manajemen. Meskipun terdapat upaya untuk menerapkan teori-teori pengendalian manajemen, seperti pengendalian anggaran, operasional, dan strategis, hasilnya belum optimal. Kondisi keuangan perusahaan yang defisit, tingkat ketepatan waktu yang masih di bawah standar industri, dan hambatan komunikasi internal menunjukkan bahwa masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan. Selain itu, faktor eksternal seperti regulasi pemerintah dan kondisi ekonomi global juga mempengaruhi efektivitas sistem pengendalian manajemen PT Garuda Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan perlu lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan eksternal, serta memperkuat koordinasi dan komunikasi internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Lalu, saran. PT Garuda Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Pertama, dengan mengembangkan anggaran yang realistis dan fleksibel untuk mengantisipasi berbagai skenario ekonomi. Kedua, memperbaiki sistem pemantauan kinerja operasional dengan teknologi canggih untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat. Lalu ketiga, fokus pada diversifikasi layanan dan rute penerbangan domestik. Keempat, peningkatan komunikasi dan koordinasi antar departemen. Lalu yang terakhir, menjadi lebih proaktif dalam adaptasi terhadap regulasi dan kondisi ekonomi global.